Nah, setelah yang pertama tadi pohon, kita masuk ke rumah. Nah, ini gambaran pertama tadi, itu mungkin memperkuat asumsi, memperkuat kita untuk melihat. Nah, sekarang kita lihat lagi, ada rumah nih. Nah, di dalam filosofi membuat rumah, kita coba lihat ya, ada beberapa poin penting yang harus kita, ini saya skip aja, tetapi ada sedikit saja saya hidupkan videonya ya. Kita coba lihat kalau di dalam filosofi bangunan rumah, seorang arsitektur itu akan seorang arsitek atau yang punya rumah atau yang akan membangun, yang pertama sekali mereka lakukan apa sih sebenarnya gitu. Yang pertama sekali dilakukan itu ya sudah pasti ya membangun itu dengan desain. Nah, yang pertama sekali yang muncul itu adalah desain rumah ya. Yang baru muncul itu adalah kalau seseorang mau bangun rumah, misalnya ya kakak abang waktu mau bangun rumah yang pertama sekali kan dirancang dulu, nggak mungkin langsung bangun kan. Setelah dirancang apa sih yang dilakukan? Setelah dirancang maka kerjasama dengan tukang, kemudian mulai dibuat fondasi utamanya dulu, fondasinya harus yang kuat, kemudian harus ada penyangga gitu ya. Sama seperti tadi, di dalam pohon juga akan ada akar, fondasi, kemudian akan muncul penyangga gitu. Penyangga itu ada apa sih? Batang gitu. Penyangga itu perlu, kalau kita perhatikan nggak pernah penyangga itu kayu ya. Penyangga itu pasti besi atau sesuatu yang sangat kuat gitu. Kemudian mulai dilakukan pengecoran. Setelah dilakukan itu kan ditanam ya, dilakukan pengecoran dengan semen supaya semakin kuat. Dan semen, waktu buat fondasi kalau kita perhatikan kedalaman juga menentukan gimana bangunan itu, apakah bisa 2 lantai, apakah bisa 3 lantai gitu. Semakin dia kuat, semakin kuat fondasi, semakin bisa bangunannya tinggi gitu. Kemudian yang kelima itu, setelah itu apa sih yang dilakukan lagi gitu? Setelah melalui pengecoran beton baru mulai dipasang bata ya. Baru kita pasang dinding. Tapi itu dindingnya langsung cantik enggak? Ya enggak, bata doang gitu. Nah, jadi semuanya itu adalah yang muncul itu kerangka dulu. Setelah itu baru ditahan ring untuk menahan atap, baru dibuat kuda-kudanya yang untuk membuat atapnya itu ya. Baru setelah itu selesai, baru dilakukan aksesoris. Jadi aksesoris selalu dilakukan setelah yang utama selesai. Jadi waktu melakukan sesuatu, nggak mungkin di rumah itu langsung dibuat atap yang cantik, tapi tidak selesai dindingnya, nggak bisa kan? Ya roboh gitu, nggak mungkin gitu. Fondasi itu juga harus sangat tinggi gitu. Nah ini yang mau saya katakan, di dalam satu bukunya Pak Stephen Tong, itu ada namanya Arsitek Jiwa. Ini sangat bagus bukunya. Jadi sebenarnya orang tua itu menurut buku itu adalah arsitek jiwa. Ini yang mau disampaikan bahwa orang tua itu adalah arsitek jiwa anak-anaknya. Jadi sebenarnya pada saat suami istri sudah berinisiatif gitu ya, sebaiknya punya anak gitu. Sebenarnya kita sedang merancang, walaupun yang terjadi rancangan yang utama itu kan dari atas ya. Tapi kan setelah kalau diberikan apa yang harus dilakukan, masa sih hanya gitu-gitu aja gitu. Gak bisa, kayaknya harus rancang dulu, ini anak yang jaga nanti aku mau kerja nggak? Suamiku yang kerja atau istriku yang kerja nih? Kalau di rumah nanti yang punya babysitter siapa nih? Kalau nggak terima risiko ya jangan punya anak dulu kan gitu. Nggak bisa, jadi didesain itu adalah jadi arsitek jiwa. Nah, waktu suami atau istri melihat ini sudah terbiasa dengan kehidupan, misalnya istriku jago kok di rumah gitu ya. Atau suamiku itu memang sangat baik sama anak-anak dan sebagainya, maka akan ada diskusi. Ya bisa lah, nanti kita coba pakai ini. Pokoknya semua dirancang dulu, makanya disebut dengan arsitek jiwa. Tapi sebenarnya sebagai arsitek jiwa, kita sudah harus memikirkan masa depan anak-anak itu. Sebenarnya kita mau anak ini, anak yang seperti apa sih sebenarnya dalam bayangan kita gitu ya. Nah, jadi di dalam bangunan, arsitek itu tugasnya adalah memilih. Jadi setelah mendesain dia harus memikirkan bahan-bahan yang sangat baik atau yang terbaik yang akan dibentuk untuk rumah itu.
Jadi kalau dia asal ada ya ngapain kita pakai desain-desain gitu ya. Nggak ada uang gitu, ya nggak ada ya nggak usah bangun rumah kan gitu. Terus ada alasan orang nanti, oh, anak gak usah sekolah lah kan nggak ada uang, terus ngapain buat anak kan gitu. Jadi kita pikir harus dipikirkan dulu. Jadi orang tua itu arsitek jiwa anak-anaknya. Jadi sebelum melakukan sesuatu anak-anak itu sudah dipersiapkan. Sama seperti yang tadi yang kita sebutkan di filosofi pohon, mirip ya, mirip dengan ini. Hanya ini bedanya kalau desain rumah pun seperti itu. Ini yang ilustrasi-ilustrasi yang menurut saya sangat dekat dengan kita. Pohon itu di mana-mana bisa kita lihat. Rumah itu kita tinggal di rumah gitu. Rumah selalu ada di sampingnya itu pohon. Kita perhatikan itu adalah dua contoh hidup yang sangat dekat dengan kita. Jadi teman-teman kalau kita jadi arsitek jiwa, gimana dong? Apa dong tugas kita gitu? Memikirkan rumah tangga deh. Pertama sekali memikirkan rumah tangga. Apakah rumah tangga yang kita memikirkan rumah tangga kita ya dibangun sebenarnya berdasarkan apa? Ini sebenarnya yang sering sekali tidak ada. Landasan-landasan yang ada di keluarga itu tidak ada. Rancangannya, visinya, kita mau jadi seperti apa gitu ya. Aturan-aturan di rumah seperti apa, didikan seperti apa, itu jarang sekali. Mungkin orang tua dulu karena di kampung ada, otomatis ada budaya yang membentuk nilai-nilai itu. Tidak boleh berpakaian terbuka, kalau berbicara harus sopan, kalau ngomong sama orang tua harus seperti apa, itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan orang tua di dalam. Nah sebenarnya kadang-kadang kita berpikir terlalu jauh, nilai itu adalah nanti dia harus kuliah harus di mana gitu. Bukan, nilai itu adalah sesuatu yang mendarat atau yang mendasar yang akan kita ciptakan di rumah kita. Pertama, misalnya, di rumah kami tidak boleh ada kalimat yang tidak sopan, cakap kotor gitu, bahasa yang tidak hormat kepada orang lebih dewasa. Itu kan nilai-nilai. Anak-anak waktu pergi ke lingkungan sosial, dia percayalah nggak akan cakap kotor sembarangan gitu. Kecuali ada sesuatu situasi yang memaksa gitu ya. Tapi umumnya tidak. Waktu dia pergi pindah dari rumah ke sekolah, situasi itu tetap ada. Oh harus sopan sama guru, hormat kepada orang yang lebih besar, berbicara kepada teman-teman seumur itu dia tetap saling menghargai gitu. Itu nilai-nilai di dalam keluarga dan itu sebenarnya dasar-dasar prinsip gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak sadari gitu di dalam keluarga itu penting gitu. Nah jadi di dalam satu ada orang tua yang tanya gitu, ini anakku gampang banget cakap kotor ya, ngomong sembarangan aja gitu, gampang aja lepas gitu. Nah mungkin kalau diperiksa, nah saya tanya-tanya dong ya, kalau di rumah biasanya gini, iya sih bapaknya juga gitu ya. Ya udah pasti gitu, nggak mungkin dia niru bapak orang kan. Yang di rumah kan bapaknya sendiri gitu, mamanya sendiri. Nah itu yang paling penting. Nah terus orang tanya lagi dong, loh kalau begitu di dalam rumah ini apalagi dong harus anak-anak ini udah kita ajari sopan melawan terus, marah-marah terus. Terus apa yang harus kulakukan? Nah itu sebenarnya jadi orang tua itu nggak gampang kan. Di dalam itulah kita berjuang, disiplin, konsisten ya dengan berdoa. Kadang-kadang ada hal yang memang ada hal yang di luar kontrol kita. Satu lagi melihat tujuan akhir ya. Sebenarnya tujuan akhir kita apa? Kalau kita tutup mata, membayangkan kalau aku tua nanti, suamiku tua, istri tua, kita maunya anak-anak itu yang seperti apa? Mungkin sederhana itu yang sopan, yang menghargai kita, yang akan datang waktu kita maunya mereka ada. Mungkin sesederhana itu. Untuk menjadikan anak seperti itu gampang? Ya enggak. Mereka harus belajar dari kita bahwa kita hargain mereka, orang tua kita, sopan kepada. Jadi itu nilai gitu. Itulah fondasi dasarnya. Dan itulah yang membentuk anak-anak itu sebenarnya orang-orang yang tangguh dan mandiri nanti di depan. Karena sebenarnya secara dasar yang ada di dalam rumah itu sudah kuat. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah orang yang paling dasar yang kuat ya. Itu yang paling utama, nilai di dalam keluarga mungkin suami istri kita tidak sering dengar ya. Di rumah kita itu maunya seperti apa, nilai apa yang harus sama-sama ditaati. Kalau dia marah anak ini melakukan ini, istri marah, suami juga harus marah kan, karena itu nilai yang sudah ditetapkan. Terus tiba-tiba bilang istrinya bela-bela anaknya karena suaminya marah misalnya, nggak boleh depan anak. Tunggu dulu gitu ya, tunggu dulu. Kalau enggak anaknya akan melonjak gitu, suka-suka dia lah.
orang mamaku akan bela aku kok gitu. Nanti di sekolah gampang lah, nanti mamaku bela aku kok gitu. Jadi itu harus ada kesepakatan. Itu tadi rancangan itu, desain itu harus jelas. Kita maunya yang seperti apa, keluarga kita yang seperti apa. Bahkan ada di dalam keluarga itu yang sopan santun tetap diperhatikan. Kadang-kadang orang bilang konvensional banget sih, biarin aja gitu. Kita mau anak kita nanti di lingkungan sosial dia waktu dia mulai merantau itu tetap tough gitu, dia benar-benar kuat gitu, tangguh menghadapi apapun. Jadi dia tahu menghargai dirinya seperti apa, menghormati dirinya seperti apa gitu. Nah pernah ada satu case yang bilang, kenapa sih di anakku ini tidak ada malunya, udah SMP masih mandi masih pakai telanjang-telanjang gitu, jalan gitu, pakai handuk telanjang masuk kamar gitu. Ada papanya, padahal ada mamanya, ada abangnya gitu. Nah, saya tanya dong, waktu kecil 3-4 tahun dikasih mandi telanjang-telanjang nggak di rumah? Iya. Iya kan dia belajar, nggak perlu malu-malu. Ya biasa aja itu telanjang berarti gitu. Kan di rumah menurut dia. Padahal kita nggak tahu banyak kasus saat ini kan. Nah, seperti itu. Jadi itu menghargai diri, membuat diri kita bernilai, itu semuanya adalah di awal kehidupan. Itu dan berada di dasar ya di rumah. Kan suami istri bisa sepakat di rumah tidak boleh pakai handuk baru masuk kamar kecuali kalau sudah SD misalnya. Kalau TK kan ya mungkin basah semua nanti bajunya, dia masih belajar mandi sendiri gitu. Kita bantu sampai di mana. Tapi kamu kalau mau pakai baju ada aturannya, tidak boleh dilihat-lihat orang. Tidak boleh apa, tidak boleh apa. Jadi harus sesuai dengan perkembangan juga gitu. Jangan juga anak TK dipaksa mandi sendiri, pakai sabun sendiri, gantung kainnya tinggi dia apa, kecuali kita bisa buat toilet kamar mandi yang nyaman untuk anaknya bisa ambil sendiri, handuknya bisa ambil sendiri gitu. Tapi untuk anak usia 4 tahun ke bawah itu sulit. Jadi tetap kita harus belajar perkembangan ya. Jadi itu dia. Jadi tetap nilai-nilai yang paling utama itu seperti yang tadi itu ada rumah, ada pohon, itu fondasinya selalu dirancang dulu, didesain dulu. Orang tua itu menjadi arsitek bagi anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya loh, tapi anak-anakku udah mulai besar, apa dong yang terlambat? Nggak apa-apa, kan nggak ada yang terlambat. Yang perlu itu kita lihat dulu, di mana kelemahan anakku saat ini, di mana dulu aku salahnya nih. Masih bisa dikejar ya bisa, kalau udah remaja, caranya gimana? Masa pakai lidi ya? Enggak, remaja itu bersepakat, ngomong gitu. Nah ini dia yang sampai di sini, ada pertanyaan nggak? Aku mau nanya Kak, dari skala 1 sampai 10, PSC itu memberikan kontribusi berapa persen? 1 sampai 100, PSC itu memberikan kontribusi beberapa persen dalam kakak pribadi menjadi pribadi yang tangguh dan akhirnya menjadi seorang istri sekarang, kalau boleh tahu. PSC? Ya. Pada secara konselasio maksudnya. Sulit diprediksi ya, karena masuk PSC itu saya ada pilihan gitu. Saya suka organisasi dan melakukan sesuatu dengan orang banyak. Tapi setelah berorganisasi, saya tahu ternyata saya kuat untuk diterjang ya, mau masak dini hari untuk kelompok karena nggak ada uang untuk konser gitu ya. Ternyata saya menyadari saya orangnya kuat gitu, nggak gampang menyerah, nggak mengeluh gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana PSC membentuk, bukan kali. Yang membentuk itu dari awal. Tapi ujiannya setelah dewasa kan, ujian hidupnya, mulai dari kita berorganisasi, kos, menikah gitu. Jadi kalau ditanya berapa sumbangannya, enggak, sumbangannya adalah menguji yang sudah pernah tumbuh. Makanya kadang-kadang sering orang bilang setelah bekerja atau masuk organisasi maka terjadi saringan alam ya. Otomatis akan terlihat mana orang yang benar-benar kuat untuk organisasi yang jenisnya apa. Kalau organisasi jenisnya senang-senang ya tidak ada masalah dengan orang-orang yang suka senang-senang. Tapi mungkin untuk tipikalku aku mungkin akan menjauh dari situ karena aku nggak tipikal orang yang sangat menikmati hura-hura misalnya. Jadi itu saya pikir itu dalam medianya justru adalah tempatku diuji gitu, digodok gitu, digoreng. Itu sih Pan. Jadi kalau ditanya berapa persen memberikan sumbangan, tidak, tetapi di dalamnya itu aku teruji gitu. Kalau menurutku aku teruji di dalam sih. Mungkin yang sering ya Marle, Makario, seorang Bang Ayung, Bang Berto gitu ya. Kita kan yang dulu pulang harus tengah hari dengan uang kos yang harus berapa ratus ribu aja sebulan gitu ya. Saya pikir gitu Pan.
Oke Kak Ganda, terima kasih. Soalnya dulu waktu aku masih gabung di PSC, aku sangat melihat kakak itu sebagai pribadi yang tangguh. Berbeda dengan wanita-wanita yang lainnya. Tepuk tangan buat Ganda. Aduh. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan Jangan gitu digital dong. dong. Aduh, thank you.